kami dari kelompok Digital Squad. Nah, di video kali ini kami kelompok Digital Squad akan menjelaskan hal-hal terkait dengan fiber optik. Contohnya seperti pengertian, jenis-jenis, sejarah, kekurangan dan kelebihan, dan juga cara kerjanya. Sebelum memulai videonya, perkenalkan nama saya Tiara Cahera Medani dan teman saya Farmufidah, saya Kalisa Fauzia Yuna, Saya Bayu Eka, saya Rizky Alfaridi, saya Muhammad Ahid Hussein. Selamat menonton, bye-bye. Oke, baik. Yang pertama ada sejarah fiber optik. Fiber optik pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 1930-an. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1950-an oleh para ilmuwan Inggris dan juga Jepang. Lalu pada tahun 1980-an, fiber optik sudah mulai mampu mentransmisikan gelombang dengan sangat baik. Kemudian pada tahun 1997, serat optik telah menghubungkan kabel dunia. Link around the globe atau yang biasa disebut dengan flag merupakan sebuah jaringan kabel terpanjang di seluruh dunia yang sudah dapat menyediakan infrastruktur yang dapat menunjang untuk keberhasilan generasi internet terbaru. Lanjut. Yang kedua ada pengertian fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, selanjutnya ada komponen. Jadi komponen dari kabel fiber optik sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian inti, itu terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang kecil. Nah, diameter lebih besar memungkinkan performa yang lebih baik dari kabel ini. Yang kedua ada bagian cladding. Cladding itu adalah bagian pelindung yang memuat langsung serat optik. Nah, yang ketiga itu ada coating. Coating itu adalah mantel dari serat optik, namun bagian ini berbeda dari core ataupun cladding. Bagian ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Nah, yang terakhir adalah bagian yang sangat penting, yaitu outer jacket. Bagian ini melindungi kabel serat optik dari benda-benda yang ada di luar sana. Nah, itu dia bagian dari komponen kabel optik. Yang keempat ada karakteristik. Karakteristik beroperasi pada kecepatan tinggi, yaitu gigabyte per detik. Mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Biaya rata-rata P-mode cukup mahal, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. 6. Jarak transmisi yang lebih jauh, yaitu 2-60 km. Oke, baik. Yang kelima ada jenis-jenis kabel fiber optik. Kabel fiber optik jenis-jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada single mode dan yang kedua ada multimode. Untuk pengertian single mode tersendiri adalah kabel yang digunakan untuk mempertahankan integritas data spasial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik dengan jarak yang cukup jauh, yakni mencapai 100 km. Dan yang kedua ada multimode. Multimode merupakan kebalikan dari fiber optik single mode, yaitu memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran kurang lebih 625 mikrometer. Sekian. Cara kerja kabel fiber optik. Cara kerja kabel fiber optik sebenarnya tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal. Refleksi cahaya dalam fiber optik dapat bergerak melalui bagian inti secara memantul dari cladding. Dalam hal ini disebut sebagai total internal reflection. Sebab cladding sama sekali tidak menyerap cahaya dari inti, akan tetapi karena ketidakmurnian kaca maka sinyal cahaya akan terdegradasi. Oleh sebab itu, ketahanan sinyal juga ikut tergantung pada kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal di dalam kabel fiber optik. Yang ketujuh ada kelebihan. Yang pertama, kapasitas atau bandwidth yang besar membuat proses transmisi data berlangsung lebih cepat hingga mencapai beberapa gigabyte per detik. Sinyal degradasi lebih kecil sehingga tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio. Karena
terbuat dari kaca dan plastik murni. Ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel ketimbang dari kabel yang menggunakan tembaga, serta optik lebih aman dan sehingga tidak mudah terbakar. Selanjutnya yang terakhir ada kekurangan fiber optik ada 3. 1, harganya relatif lebih mahal dibandingkan kabel pada umumnya. Yang 2, membutuhkan alat khusus dalam menyambungkan kabel fiber optik. Yang ketiga itu proses pemasangan kabel fiber optik yang begitu rumit. Dan terima kasih.